Analisis isu aktual. A. Analisis tapisan, alat analisis APKL aktual, problematika, kekalayakan, dan kelayakan. Kualitas isu menggunakan alat analisis USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Bobot penetapan kriteria ada 5, yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Analisis isu dengan analisis APKL. Yang pertama, isunya didapat Widya Iswara sulit mengajar di Digital Smart Office atau DSO. Yang kedua, kurang optimalnya penggunaan fasilitas DSO. Yang ketiga, pantry DSO yang kotor setelah digunakan. Analisis kualitas isu dengan alat analisis USG yang meliputi kriteria yang pertama urgency, yaitu seberapa mendesak isu itu harus digunakan, dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu seriousness, seberapa serius isu itu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang ketiga yaitu grow, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Analisis kualitas isu menggunakan analisis USG yang pertama yaitu dari segi penilaian atau masalah, yaitu yang pertama Widya Iswara sulit mengajar di Digital Smart Office DSO. Yang kedua, kurang optimalnya penggunaan fasilitas DSO. Yang ketiga, pantry DSO yang kotor setelah digunakan. Argumentasi terhadap core issue terpilih yang pertama itu kurang optimalnya penggunaan fasilitas DSO. Yang kedua, kurangnya pemahaman penggunaan tentang penggunaan fasilitas tersebut. Yang ketiga, kurangnya pelatihan cara penggunaan. Yang keempat, yaitu tidak adanya panduan penggunaan dan alat yang susah digunakan. Analisis isu dari segi material atau mesinnya. Hal ini terjadi karena jarang dipakai. Kedua, sulit diakses. 3, masih baru. 4, susah digunakan. Dari segi metode atau pengguna manusianya, itu yang pertama, pengguna belum mengerti bagaimana cara menggunakan. Tidak ada cara panduan penggunaan. Yang ketiga, kurangnya keterampilan pengguna. Yang keempat, yaitu kurangnya pelatihan. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya penggunaan fasilitas yang ada di DSO BPWK Ciloto. Kategori penyebab isu ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, material atau fasilitas. Yang kedua, metode atau cara penggunaan. Yang ketiga, mesin atau alat. Yang keempat, yaitu man atau penggunanya. Dampaknya ada dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Dampak langsungnya itu fasilitas tidak digunakan. Yang kedua, tidak ada panduan penggunaan. Dampak tidak langsungnya itu pemantauan dan pengendalian pelatihan menjadi kurang optimal. Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi berita bohong atau hoax yang terjadi di kantor, yang pertama, mempermudah akses pengguna dalam penggunaan fasilitas yang disediakan di DSO BPWK Ciloto. Yang kedua, adanya panduan penggunaan secara tertulis fasilitas yang ada di DSO BPK Ciloto. Yang ketiga, yaitu perawatan secara berkala fasilitas yang ada. Yang keempat, yaitu